Pas Tony udah berdiri di depan pintu, dia ngeliat. Bisa tebak nggak apa yang dia lihat? Dia ngeliat ada dua. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, gue bakal nyeritain pengalaman mistisnya Tony, dimana dia ini adalah seorang staf mengajar di sekolah swasta yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Beberapa kali, Tony ini bisa ngerasain, bisa ngeliat, tapi dia selalu beranggapan kalau hal-hal yang dia lihat itu cuman khayalan, cuman apaan sih? Sampai akhirnya ada seorang temannya main nih ke kontrakannya dia. Nah, pas di rumah kontrakannya Tony itu, si temennya Tony ini langsung pucet dan pengen cepet-cepet pulang. Setelah ditanya, ternyata temennya Tony ini ngeliat ada beberapa sosok di kontrakan Tony itu yang ternyata sama dengan apa yang selama ini Tony lihat. Apa itu? Buat ngejawab pertanyaan itu, pertama kita harus ngikutin dulu Tony pas dia lagi ngejalanin kegiatan LDKS di sekolahnya. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Udah jadi agenda sekolah di mana Tony ngajar buat ngelaksanain latihan dasar kepemimpinan sekolah. Tapi di tahun 2018 waktu itu, ada hal baru yang pengen dicoba. Yang biasanya kegiatan itu diadain di lingkungan sekolah dan di bukit belakang sekolah. Kali ini muncul ide buat ngelaksanain kegiatan itu di luar daerah. Tempat yang punya fasilitas kemah, aula, dan berbagai fasilitas lainnya. Dipilihlah sebuah tempat yang dikelola sama pemerintah. Karena selain keamanan yang terjaga, akses keluar masuk itu cuma satu pintu, tempat itu juga biasa dipakai buat kemah. Punya aula yang cukup luas, ada mesnya, dan ada juga kamar mandi yang lumayan terawat. 16 Agustus 2018 dipilih sebagai tanggal buat ngelaksanain kegiatan itu. Singkat cerita, tibalah hari pelaksanaan kegiatan LDKS itu, dan para peserta pun tiba di lokasi. Oh ya, lokasi itu cukup jauh dari keramaian. Ada taman labirin dan perkebunan. Yang di belakang kebun itu kelihatan pemandangan gunung yang gak terlalu besar. Di dalam tempat itu juga terdapat kandang hewan ternak, rusa dan sapi. Dan itu lumayan luas. Ada juga lapangan bola yang biasa dipakai buat berkemah. Lapangan bola itu dikelilingin sama kebun kelapa sawit. Nah, guru-guru yang ikut acara dan panitia bakal tidur di mes. Di situ juga disiapin buat ruang kesehatan. Karena acara bakal dilaksanain tengah malam, kemungkinan bakalan ada siswi yang sakit mah atau asma. Nah, buat para peserta ini, mereka akan tidur di aula. Hari mulai sore. Tim instruktur yang udah biasa nanganin sekolah-sekolah lain buat acara LDKS mulai datang. Berdasarkan obrolan dengan mereka yang udah sering make tempat itu buat acara, sebenarnya itu adalah tempat yang cukup jinak. Ngerti jinak di sini kan? Dan juga biasanya mereka punya orang nih yang bisa ngatasin kalau ada yang kesurupan. Tapi hari itu orang yang dimaksud berhalangan buat hadir. Tony yang emang dari awal gak tertarik sama hal-hal gaib yang ada di tempat tersebut, berusaha buat gak ngeliat dan menutup diri dari hal-hal itu. Singkat cerita, malam pun tiba, dan diadainlah acara api unggun di lapangan bola. Di antara mereka semua, ada anak guru yang kebetulan ikut ke lokasi. Nah, dia ini masih TK. Di situ Tony ngeliat kalau anak ini kayak ngumpet-ngumpet gitu, kayak ketakutan. Gak tahu takut apa. Apa mungkin takut sama makhluk-makhluk gak kasat mata. Setelah acara api unggun selesai, semua peserta bubar, balik ke aula buat tidur. Acara bakal dilanjutin jam 12 malam nanti. Ya,
tepat di malam kemerdekaan Republik Indonesia. Tengah malam pun tiba. Kelompok pun disusun dan dipecah-pecah buat ngelewatin beberapa pos yang emang udah ditetapkan. Gak tahu kenapa, Tony yang kebagian buat jaga pos kesehatan memilih buat ngikutin kelompok yang dia anggap ada beberapa peserta yang rawan. Bener aja, baru di pos pertama ada peserta yang udah mulai ngerasain kehadiran makhluk-makhluk itu. Pos pertama ini ada di bawah pohon, yang pohon itu punya aura agak berbeda. Nanti bakal gue jelasin mengenai pohon ini. Nah, tapi Tony gak mau ambil pusing. Jadinya dia duduk santai aja di bawah pohon itu sama beberapa panitia lain sambil bercanda-bercanda. Lanjut jalan. Sampai akhirnya mereka mulai memasuki sisi kebun sawit. Di situ mulai ada masalah. Peserta yang ada di barisan terakhir ketakutan dan minta tukar posisi ke barisan tengah. Padahal Tony sama dua panitia lain, satu panitia cowok, sebut aja namanya Anto, satu lagi panitia cewek, sebut aja namanya Sari. Nah, mereka ini berjaga di paling belakang. Nggak tahu apa yang bikin peserta itu ketakutan. Pas lagi jalan menelusuri kebun sawit, tiba-tiba, wah! Anto yang berada di belakangnya Tony lari sambil teriak. Tony yang kaget sontak nengok ke kiri karena dia ngelihat ada pergerakan bayangan yang cepet dari kebun sawit itu. Kalian pikir mungkin itu Anto? Bukan. Si Anto itu lari lewat sebelah kanan. Dari situ udah mulai kerasa ada yang ngikutin dari belakang dan merhatiin barisan mereka. Dan kalian tahu apa itu? Sebuah sosok besar. Nanti kita akan bahas tentang sosok ini. Tony beberapa kali berhenti dan nengok, nyoba buat nenangin sosok besar itu dengan bilang kalau mereka lagi ada acara dan gak ada maksud buat ganggu. Jalan-jalan terus sampailah mereka di pos bayangan dan mereka pun istirahat. Sosok besar yang tadi masih ngikutin dan perlahan-lahan mulai mendekat. Tony sontak suruh dia buat mundur. Sampai tiba-tiba ada salah satu peserta yang ngerasa kalau pundaknya itu berat. Dan pas dilihat, bener aja, gelagat peserta itu agak sedikit aneh, kayak bukan dia gitu loh. Tapi untungnya di situ masih bisa dihandle. Gak lama kemudian, tiba-tiba ada peserta cewek yang perlahan mulai gak sadar dan akhirnya kerasukan. Sebelum acara, siswi itu udah pesen kalau dia udah mulai gak sadar, cepet-cepet dipanggil namanya. 2 kali kejadian kayak gitu sampai akhirnya siswi tersebut bisa disadarin. Nah, pas pengen ngelanjutin perjalanan ke pos selanjutnya, siswi yang tadi sekarang nyengir-nyengir sendiri. Tony lalu minta siswi itu buat nyalain senter yang dia bawa. Dan bener aja, dia kebingungan nyalain senter itu. Pas lagi jalan, posisi Tony itu ada di belakang cewek tersebut sama si Sari. Beberapa kali siswi itu tiba-tiba hilang kendali dan senternya cuma diarahin ke bawah. Tony tepok pundaknya sambil manggil namanya dan dia pun sadar lagi. Semakin mereka jalan, suasana semakin sepi dan tiba-tiba siswi tersebut hilang kendali lagi dan sekarang udah gak mempan lagi ditepok terus dipanggil namanya. Sampai akhirnya dia noleh ke arah Tony dengan tatapan orang yang kesurupan. Di situ Tony langsung nyuruh anggota kelompok lain untuk menjauh dan bunyiin peluit buat manggil bantuan. Karena emang kondisi benar-benar mencekam. Akhirnya semua peserta lari menjauh dan hanya tersisa Tony sama Sari yang nemenin siswi itu. Tony langsung minta Sari buat megangin pundaknya siswi tersebut. Karena dia ini jalan terus dan beberapa kali pengen belok ke sisi kanan, yang dimana sisi kanan itu adalah hutan. Beberapa kali Tony coba buat tahan jalannya siswi ini sambil nunggu bantuan mobil pick up datang. Siswi itu terus dan juga pas badannya coba buat ditarik, itu berat banget. Tony minta ke Sari supaya bener-bener pegang siswi ini dan arahin dia supaya dia jalan tetap lurus. Karena bahaya kalau sampai lepas dan lari.
Kira-kira 10 menit kemudian, mobil pick-up datang. Tony langsung berdiri di hadapan siswi tersebut dan bilang, "Ayo tatap." Siswi itu berusaha mengelak, nunduk dan merem. Sekali lagi Tony paksa buat natap mukanya dan akhirnya siswi itu langsung lemes. Setelah itu, siswi itu dibawa ke pick up tersebut dan ditaruh di kursi depan, disusul sama Tony. Jadi mereka di depan bertiga tuh. Si siswi itu, Tony, sama sopir. Sebut aja sopir ini namanya Pak Damar. Nah, di bak belakang itu ada 3 orang lagi. Sedangkan Sari dan yang lainnya ngelanjutin perjalanan. Ketika dalam perjalanan menuju ke aula, Tony ngerasa ada yang terbang di sisi kirinya dia. Dan bener aja, tiba-tiba siswi itu teriak sekencang-kencangnya. Sontak mereka semua kaget. Kalau mobil itu nggak ada pintunya, mungkin Pak Damar si sopir udah loncat keluar. Siswi itu terus teriak-teriak ketakutan. Sampai di depan aula pun dia masih teriak-teriak. Setelah siswi itu dievakuasi ke aula dan ditenangin sama beberapa guru sambil dikasih minum dan snack, perlahan-lahan dia mulai tenang. Tapi di sini Tony masih curiga karena gelagat si siswi itu masih aneh. Lalu Tony inisiatif buat nelpon kakeknya, buat minta segelas air dan cara gimana buat ngatasin kesurupan yang kayak gini. Mungkin kalian nanya, kenapa nggak ambil air yang ada di sekitar situ aja? Air yang dari kakeknya itu beda. Udah didoain. Singkat cerita, datanglah kakeknya Tony. Dan Tony pun nyuruh siswi tersebut buat minum air yang udah dibawa. Tapi siswi itu mulai mengelak dan nggak mau. Tony terus megang kepala siswi itu, terus ngebisikin 2 kalimat syahadat di telinganya. Seketika, Tony ngeliat kayak ada sesuatu yang kelempar dari badan siswi itu. Gak lama kemudian, siswi itu sadar dan mau buat minum. Dan dari sini, teror yang sebenarnya buat Tony dimulai. Kakeknya Tony pun pulang dan siswi tersebut dibawa ke kamar mes. Dan di ruangan tengah mes tersebut masih banyak panitia yang lalu lalang. Sebelumnya gue jelasin dulu denah mesnya ya. Nah, jadi yang warna orange itu pagar tralis. Di situ tiba-tiba Tony ngerasa banyak yang nyerang dan berusaha buat masuk ke tubuhnya. Tapi untungnya nggak ada yang berhasil. Tony coba buat rileks nyender ke pagar tralis tersebut. Sambil zikir berusaha buat ngebentengin diri. Pas lagi nyoba ngelawan mereka yang berusaha masuk ke tubuhnya, ada panitia perempuan nih. Sebut aja namanya Ernie. Dia ini lagi lewat bolak-balik dan kadang ngelirik ke arah Tony. Tony beberapa kali ngingetin ke orang-orang di sekitar dia supaya jangan duduk di dekat dia karena dia lagi dikeroyok. Setelah beberapa kali bolak-balik, si Ernie ini tiba-tiba tersungkur kesakitan sambil megang perutnya di hadapan Tony. Panitia yang lain sontak berusaha ngebantuin dia yang merintih kesakitan dan makin kesakitan. Akhirnya Tony pun nyamperin Ernie. Dan pas Ernie mau diangkat dari lantai menuju ke kamar mes, tiba-tiba, "Kalian gak tahu rasa sakitnya aku." Setelah itu, Ernie bergerak seakan nari dengan gerakan yang patah-patah. Setelah Ernie berhasil diamankan ke kamar, tiba-tiba Tony merasa kayak dikeroyok lagi. Cuman kali ini udah gak separah kayak tadi. Namun di situ Ernie lagi-lagi berulah. Tiba-tiba dia jalan keluar kamar sambil natap ke arah Tony, terus jalan balik lagi. Tony sontak teriak, "Jangan ngedeket." Beberapa kali senyumnya itu berubah jadi senyum-senyum nakal. Mungkin kayak gini nih. Nah, Ernie terus senyum begitu sambil berusaha mendekat. Sampai akhirnya dia sadar dan langsung kayak orang yang kebingungan. Lalu akhirnya Ernie pun disuruh buat istirahat lagi. Kalian pikir udah selesai? Belum. Waktu itu udah jam 4 subuh. Tony belum bisa tidur dan masih ngerasain sedikit gangguan. Sampai akhirnya udah jam 6 pagi dan matahari pun terbit. Di situ dia mulai ngantuk dan pikir dia, alhamdulillah bisa tidur nih. Tony pun akhirnya menuju ke kamar mes guru buat istirahat. Baru sebentar merem, tiba-tiba
kedengeran jeritan keras dari salah satu panitia. Sontak Tony langsung loncat dari tempat tidur dan keluar kamar. Nah, pas di depan pintu kamar, ternyata dia udah dicegat sama sosok besar itu. Tapi Tony berusaha buat nyuekin sosok itu dan pergi ke area belakang mes yang menghadap ke arah gunung dan tempatnya terbuka. Di situ dia ngerasa kalau auranya lebih negatif karena ada kamar kosong yang lama nggak dipakai. Terus Tony berusaha buat komunikasi dan bilang, "Saya capek, niat kami bukan untuk mengganggu. Tolong paham keadaan kami." Setelah Tony ngomong kayak gitu, akhirnya di hari itu gangguan-gangguan pun hilang. Siang harinya, setelah semua rangkaian acara selesai, mereka semua pun pulang. Siswi yang kesurupan malam itu dijemput sama orang tuanya. Singkat cerita, pas Tony udah di rumahnya lagi, dia tidur sampai sore menjelang malam saking capeknya. Nah, pas dia lagi asik nonton di kamarnya sendirian, Tony ini tinggal sendirian ya di rumahnya. Dia ngerasa kayak ada yang lagi ngintip-ngintip di jendela belakang. Akhirnya dia berusaha buat fokusin pikiran dan ngeliat siapa sih yang ngintip-ngintip itu. Dan bener aja, ada 3 sosok yang dia udah rasain kehadirannya dari kegiatan semalam. Sosok pertama itu adalah wanita pakai selendang kuning, dan dia ini adalah penari. Sosok kedua, mukanya itu nggak beraturan. Sosok ketiga, badannya merah semua dan dia punya tanduk. Dalam hati Tony bilang, waduh, kok mereka semua ngikut? Karena nggak tahan sama aura negatif yang muncul. Akhirnya dia keluar rumah dan ikut nongkrong nih sama bapak-bapak komplek sampai larut malam, berharap 3 makhluk itu pergi. Namun, pas Tony balik lagi ke rumah, ternyata makhluk-makhluk itu masih ada. Tapi Tony yakin kalau 3 makhluk itu gak bisa masuk rumahnya dia dan ganggu. 3 hari kemudian, Tony ketemu lagi nih sama siswi yang waktu itu. Dan dia nanya tentang ketiga sosok tersebut. Itu yang penari kayaknya kesakitan banget. Itu yang merah bertanduk, bosnya ya. Mereka bertiga lagi ngecamp di belakang rumah. Oke, sekarang bakal gue jelasin mengenai ketiga sosok tersebut. Pertama, yang merah bertanduk adalah sosok besar yang beberapa kali ditahan sama Tony supaya nggak ngedeket. Tapi akhirnya berhasil merasuki siswi tersebut buat dibawa jalan menuju ke kerajaannya dia, yaitu di hutan. Namun Tony sama panitia satu lagi, si Sari, berusaha buat megangin siswi itu. Dan pas yang di mobil pick up, inget kan siswi itu teriak kenceng? Nah itu karena sosok bertanduk tersebut lagi terbang di samping mobil. Dan sosok itu jugalah yang terlempar pas Tony ngebisikin syahadat di telinga siswi tersebut. Sedangkan si penari yang make selendang kuning itu, dia nih yang nongkrong di atas pohon di pos 1. Dan dia kayaknya ngalamin sakit yang luar biasa di daerah punggungnya. Kalau yang satu lagi, yang mukanya nggak beraturan, Tony nggak tahu kenapa kok dia jadi ikut-ikutan. Menurut Tony, 3 sosok ini adalah yang terkuat di daerah tempat kegiatan waktu itu. Nah, kenapa kok siswi itu yang diincar sama mereka? Ternyata siswi itu punya darah keturunan. Paham kan kalau gue bilang darah keturunan? Dan dia ini punya temen lain. Temen lain yang mukanya itu mirip sama dia. Cuman mimik mukanya aja yang beda. Nah, makhluk yang jadi temannya siswi ini emang rada selengean. Pas lagi di tempat itu, dia mengolok-ngolok semua penghuni yang ada di sana. Sampai mancing amarah mereka dan akhirnya berusaha buat ngerasukin siswi tersebut. Beberapa malam pun berlalu dan 3 sosok itu masih aja nongol di jendela. Masih berusaha buat masuk. Akhirnya di malam Idul Adha, lupa tanggal berapa, Tony ngomong ke mereka, "Udah pulang aja, ngapain di sini? Besok kami mau ngerayain hari kemenangan dan orang-orang mau motong hewan kurban." Alhamdulillah, setelah itu semuanya jadi damai. Tapi ternyata masih belum selesai.
Pas 3 makhluk yang muncul di jendelanya Tony itu pulang hampir tiap malam. Malah si temennya siswi itu yang sering datang sambil senyum selengean. Ngeganggu yang gimana-gimana sih enggak. Cuman kalau tiap malam didatengin, bahkan sampai berminggu-minggu, si Tony jadi sangat terganggu. Sampai akhirnya dia bosen dan muak. Tony pun ngancem buat nyakitin makhluk itu kalau dia masih berani datang. Nah setelah itu, makhluk tersebut udah gak pernah datang lagi. Tapi si siswi yang waktu itu malah masuk rumah sakit beberapa hari. Menurut Tony, sifat teman lainnya siswi itu agak kurang baik. Dan kalau ngajak main itu bisa nyakitin. Cerita belum selesai. Suatu hari, gak tahu kenapa, 3 makhluk itu datang lagi secara tiba-tiba. Dan pas si Tony tidur, dia mimpi kalau rumahnya itu didatengin sama beberapa teman sekolahnya yang dulu. Semua temennya Tony ini masuk ke dalam rumah, kecuali 1 orang. Dia cuma duduk di pinggir pintu. Dan pas Tony nyuruh dia masuk, dia malah nyengir. Tony tuh ngedeketin dia sambil bilang, "Wah, kerasukan kamu." Tapi temennya Tony itu tetap senyum dan bilang, "Coba sini dulu, lihat ke sini." Dan pas Tony udah berdiri di depan pintu, dia ngeliat. Bisa tebak gak apa yang dia lihat? Dia ngeliat ada 2 makhluk berdiri, lagi nungguin dia. Yaitu makhluk yang merah dan bertanduk sama makhluk yang mukanya gak beraturan. Temennya Tony yang lagi duduk di pinggir pintu ini sontak ngedorong dia. Dan Tony pun ditangkap sama mereka. Mereka lalu nyeret Tony ke samping rumah sampai ke belakang rumah. Di situ dia ngelihat ada kayak gerbang yang kemungkinan menuju ke alam mereka. Dengan sekuat tenaga Tony berusaha buat ngelepasin diri. Pas lagi berontak, dia sadar kalau dia sampai berhasil dibawa masuk ke gerbang itu. Wassalam udah. Di tengah-tengah kepanikan buat ngelepasin diri itu, tiba-tiba datang sesosok kakek-kakek yang dia kenal. Tapi kakek ini sebenarnya udah lama wafat. Sosok kakek-kakek itu dengan sedikit tergesa-gesa menghentakkan tongkat yang dia pegang. Dan seketika makhluk-makhluk itu kaget dan langsung lari ketakutan. Setelah itu Tony lari ke arah pintu rumah. Dan pas masuk pintu, dia pun langsung bangun dari mimpi buruknya. Ya emang cuman mimpi, tapi gak tahu juga apa jadinya ya kalau misalnya sosok kakek-kakek itu gak datang dan Tony dibawa masuk ke dalam gerbang itu. Wallahu a'lam. Sampai sekarang pun Tony udah gak pernah lagi diganggu sama ketiga sosok tersebut. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa kalian juga punya pengalaman sewaktu jurit malam? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.